musimnya waktu itu untuk hadir undangan orang yang punya hajat kebayaan luar biasa. Kebayang nggak Bu? Dari habis lebaran pembukaan pengajian, di mana-mana belum yang ngawinin, betul apa enggak? Subhanallah, terus acara terus nggak mutus. Ditambah habis gitu masuk bulan Dzulqa'dah masuk, Dzulhijjah masuk, Muharram, tuh acara mulu tuh. Dzulhijjah ingatnya kurban, Lebaran Idul Adha, kan begitu. Dari habis Lebaran nggak mutus, lanjut Muharram, yang diingat momen tahun baru Islam, momen hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, acara. Nggak dari situ nggak mutus, lanjut. Nggak lama dari situ ada apa lagi? Maulid, ya Allah, Maulid aja 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dilanjut Jumadil Ula, Jumadil Tsani, nggak mutus. Maulidnya aja 4 bulan kita ngerayain. Ada yang nyambut, ada yang di hari Maulid, ada yang terus, yang penting bil barokah. Acara mulu. Habis momen Maulid kelar, alhamdulillah. Masuk lagi Isra Mi'raj. Nggak mutus tuh dari Isra Mi'raj, bentar lagi tawakufan. Subhanallah, acara demi acara nggak mutus. Segitunya kita tawakufan juga, kita masih diketemuin lagi sama yang namanya bulan-bulan mulia, bulan suci Ramadan, di mana kita semua diminta untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak kegiatan taat. Ya Allah, kayaknya apa yang Allah kehendaki bagi hambanya untuk senantiasa diliputi ibadah demi ibadah, kayaknya tuh insya Allah orang pengajian jalurnya udah sempurna. Orang-orang pengajian kayaknya jalurnya udah bener, orang-orang pengajian jalurnya udah nggak salah insya Allah. Kenapa? Karena hari-hari dia isi waktunya untuk ibadah. Fa'hadhan nikmah minallah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendekatkan kita selalu kepada kebaikan, yang insya Allah kenikmatan ini terus dipelihara dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Diingatkan oleh para ulama, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu lagi dikasih nikmat, katanya jaga, rawat, benar-benar dijaga, dirawat. Kenapa? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena katanya maksiat itu bisa ngelunturin nikmat. Kalau kita lagi dikasih anugerah sama Allah, enak ya Allah, kayaknya berumah tangga lagi sedang adem-ademnya, nggak ribut, nggak berantem, suami kayaknya lagi ngerti banget, lagi nggak banyak tingkah. Kita juga jadi bini nggak neko-neko, nggak banyak tuntutan, kayaknya rumah tangga lagi adem banget. Nikmat apa kagak itu Bu? Anak lagi nggak banyak ngegoda, nggak lagi banyak minta. Anak kayaknya lagi adem, nggak ada banyak-banyak masalah. Nurut, dikate begini ikut, dibilang begini ikut, masya Allah. Di pondok nggak kedengeran deh hal-hal yang nggak ngenakin di kuping. Lurus aja kayaknya ame temen, ame keluarga, lagi sedang nyaman-nyamannya. Itu nikmat apa bukan? Kalau kita katanya lagi ngerasain di nikmat tertentu, far'aha, katanya suruh jaga. Gimana jagain nikmat? Jagain nikmat itu tentunya dengan kita terus memelihara nikmat itu dengan taat. Kalau kamu sedang merasakan kenikmatan, artinya kamu sedang berada di level keimanan yang benar. Kalau kamu lagi ngerasain dapat nikmat sampai ngerasain hati jadi tenang, itu berarti kamu punya ibadah kualitasnya lagi benar. Kenapa demikian? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kita ngerasa nikmat kita ada yang berkurang, tahu-tahu di tengah lagi tenang-tenangnya ada
aja ributnya, mulai datang godaannya, mulai datang ujiannya. Bisa jadi suami tahu-tahu megelin hati, kita juga tahu-tahu jadi bini emosi gak jelas, marah-marah ame laki. Anak kita yang katanya lagi baik-baik aja, tahu-tahu ada tingkah, tahu-tahu ada berita yang gak ngenakin perasaan kita. Itu ada sebabnya nggak ada? Apa tuh sebabnya? Bisa jadi kamu habis maksiat, bisa jadi ada dosa yang habis kamu buat, yang akhirnya menyebabkan nikmat yang tadi Allah kasih lunturlah nikmatnya. Tuzilun ni'am, karenanya maksiat nikmat menjadi hilang. Itulah makanya kenapa kita jadi hamba perlu menjaga diri dari dosa. Karena ternyata antara diminta sama Allah untuk berbuat taat sama diminta sama Allah untuk jauhi maksiat, dosanya ama taat besaran mana pahalanya? Jauhin dosa sama ngerjain taat ternyata besaran jauhin maksiat daripada ngerjain taat. Tuh Bu, ibu malam sholat 1000 rakaat banyak apa kagak? Bisa apa kagak? Tahu diri deh kita, jangan 1000 deh Ustazah, turunin 100. Bisa? Enggak juga. Turun deh kalau gitu. Semalam berapa? 23 bisa? 23 terawih Bu. Bisa kagak? Insya Allah kita bisa ngerjainnya, betul apa enggak? 23 rakaat tiap malam insya Allah bisa. Tuh kira-kira kalau di zaman sekarang ada orang rutin dari awal ketemu Ramadan sampai Ramadan akhir 23 nggak ketinggalan, hebat apa kagak? Masya Allah apa kagak? Tuh kita lihat ada orang yang ngerjain semalam 23 rakaat, mungkin di sana ada orang yang semalam sholat 100 rakaat, barangkali juga di sana ada lagi yang mungkin sholat sehari semalam 1000 rakaat. Kita nggak tahu amal orang. Di antara amalan-amalan yang besar itu ternyata di sini ada orang yang nahan diri dari maksiat, nahan diri dari maksiat. Apa yang dia tahan? Dia tahanin dirinya nggak makan riba, butuh banget. Ini tinggal klik HP, pinjaman online datang. Tahu nggak? Ini HP tinggal klik nih, pinjol uang transfer. Tahu nggak? Nahan diri. Asal ibu tahu, nahan diri dari ngeklik HP buat ikut pinjaman online sama ibu ngerjain sholat 1000 rakaat, besaran pahala nahan diri ngeklik HP buat pinjaman online daripada ibu sholat 1000 rakaat. Nahan diri dari berbuat maksiat pahalanya jauh lebih besar daripada ngerjain taat. Ibu nahan diri dari apa? Nahan aja dari mau ngomongin jeleknya orang. Ada peluangnya, ada kesempatannya, kebetulan emang begitu kenyataannya, tapi di tengah-tengah peluang ada, kita tahu beritanya, kita bisa melakukannya, tapi kita memilih bungkam, gak mau ikut komentar, gak mau ikut nyaut, gak mau ikut ngomongin, tapi dia bungkam mulutnya, nahan dirinya dari ghibah. Yang nahan diri dari ghibah lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Nahan diri dari ngelakuin maksiat jauh lebih besar pahala daripada nahan diri untuk apa? Terus sabarin diri melakukan taat. Subhanallah.
Ini semua ternyata membuat kita sadar kalau barangkali ada yang tidak sesuai, kejadian demi kejadian yang terjadi dalam hidup kita, patutnya kita tidak menyalahkan, tetapi kita justru bertanya, kesalahan apa yang sudah kita perbuat sampai ada sesuatu yang tidak sesuai terjadi dalam hidup kita. Walidzalik nikmat Allah itu enggak mutus. Allah selalu kasih kita nikmat. Kadang-kadang kitanya yang enggak pintar untuk menjaga nikmat. Kayak ada anak kecil atau mungkin anak yang tidak dewasa, Bu. Dikasih uang terus sama orang tuanya, enggak berhenti dikasih nikmat, tapi emang dasaran anaknya enggak bisa jaga. Aturan nikmat yang dikasih bisa membuat dia menjadi seseorang, tapi karena enggak pandai menjaga nikmat, apa yang terjadi? Nikmatnya bisa membawa bencana pada dirinya. Beberapa banyak orang dikasih nikmat lupa diri. Bukan ingat sama Allah tapi lupa diri. Dikasih nikmat tapi malah lupa syukur. Dikasih nikmat malah enggak ingat siapa yang memberi nikmat. Ini yang paling ditakutin, ini yang paling bahaya. Sementara kita diajarin, ya Allah, makan nasi aja, kelarnya diajarin baca doa. Doanya alhamdulillah alladzi at'amana hadza wa saqana, kalau doanya orang kita, wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, terima kasih ya Rabb, puji syukur kepadamu ya Rabb, Engkau yang telah memberikan kami nikmat makanan ini, Kau yang telah mengenyangkan perut kami ini. Siapa kita bersyukur? Kepada Allah. Makanan aja kita disuruh syukur, apalagi nikmat yang lain. Apalagi nikmat iman, apalagi nikmat Islam, yang mana kita semua dikasih sama Allah nikmat tersebut. Wajib dan harus bagi kita untuk menjaga nikmat tersebut. Di antara nikmat yang besar, di atas nikmat yang paling besar, nikmat kita punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini orang banyak yang memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat aja apa kita diminta untuk ingat? Bukan. Peristiwa Isra wal Mi'raj diabadikan sama Allah di Al-Qur'an untuk kita membaca dan mengkaji. Karena isi kandungan di Al-Quran itu adalah sesuatu yang perlu dibaca dan dikaji. Begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj. Disuruh dikaji untuk apa? Untuk lebih memantapkan hati kita. Percaya sama suatu apa yang Allah wajibkan kepada kita. Perihal apa? Perihal sholat. Perihal surga neraka yang Allah lihat. Untuk apa? Memberikan ilustrasi kepada kita agar yang berbuat taat semakin rajin, semakin semangat. Yang mau berbuat maksiat semakin takut dan semakin gentar karena ancaman yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Ustazah, sholat kita udah pada paham. Herannya sholat yang pada kita paham itu, kenapa dia justru yang menjadi tantangan paling berat umat Islam hari ini? Ada orang bertanya, kapan sih Aqsa itu bisa jadi punya kita? Kapan sih umat Islam bakal menang? Sederhana jawabnya. Kalau sholat subuhnya umat Islam sudah kayak sholat Jumat di masjid, maka umat Islam akan menang. Kalau apa, Bu? Sholat subuhnya di masjid kayak ramenya sholat Jumat, maka itulah kejayaan umat. Kalau kata Habib Umar, hei kalian para wanita ataupun para lelaki yang sedang mencari-cari mana laki-laki sejati, tak usah hirau, tak usah khawatir. Kau bisa melihat laki-laki sejati itu dengan mereka yang berangkat pergi sholat subuh di masjid. Maka jika kau dapati ada laki-laki yang sholat subuh di masjid dan itu menjadi rutinitasnya dalam keseharian,
maka hadar rujul, ini baru laki-laki sejati. Baru laki-laki sejati. Saya yakin Bu, kalau masjid dibikin buat perempuan, masjid rame. Sayang masjid dibikin buat laki-laki. Ya, subhanallah, itu kalau masjid dibikin buat perempuan, hari ini Ibu saya ajakin sholat 5 waktu di masjid. Saya yakin masjid bakal rame. Masjid buat laki-laki. Jadi kita nggak punya kewajiban seperti kewajibannya para laki-laki. Masya Allah. Karena itu tidak lazim di kita. Beda kalau kita lagi pergi umroh atau haji. 5 waktu kita ke masjid, kita sholat di masjid. Sebenarnya sholat di masjidnya kagak ada masalah. Akses sarana ke masjidnya dan masjid yang hari ini kita gunakan untuk sholatnya yang tidak sesuai untuk kita menghindari diri dari fitnah. Kan begitu. Kita makanya dijaga. Udah perempuan sholat di rumah aja. Iya. Lagi mau tungguin kapan masjid penuh. Jadi tugasnya kita apa Bu? Pelan-pelan dorong anak bujang kita, dorong anak laki kita, yang bisa dorong suaminya, alhamdulillah. Buat sholat di masjid, alhamdulillah. Kenapa? Sholat nih yang paling jadi tantangan. Setelah kita merasa wajib mengerjakan 5 waktunya, kita ternyata diingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita contoh dalam sholatnya yang senantiasa berjamaah dalam 5 waktunya. Pertama, Rasulullah sholat diajarin Jibril. Rasulullah berjamaah sama Jibril. Syufi. Jibril imam, Rasulullah makmum. Kan gitu waktu diajarin. Kemudian waktu peristiwa Isra wal Mi'raj, kita tahu Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi diminta untuk sholat mengimami para anbiya-nya Allah, mengimami para nabi-nabinya Allah yang lain. Nabi kita imamul anbiya, makanya disebutkan begitu. Imamnya para nabi. Beliau maju ngimamin sholat, di belakangnya para nabi dan para rasul. Nabi kita yang ngimamin itu sholat berjamaah apa kagak? Berjamaah. Dan setelah syariat sholat ditetapkan, Rasulullah sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Terus berjamaah. Dan inilah yang menjadi patokan orang-orang Hadramut, orang-orang Tarim. Kenapa mereka begitu ngejaga yang namanya sholat berjamaah. Ya, hari ini banyak orang menganggap remeh. Karena kita dihadapin apa? Ngurusin berjamaah, udah sholat aja syukur alhamdulillah. Karena orang hari ini begitu kan, ngurusin berjamaah, udah sholat aja syukur. Hari gini nyari orang sholat susah, karena saking banyaknya orang yang meremehkan perihal sholat. Yang menyedihkan itu biasanya Bu, rata-rata usia 35-40 tahun ke atas orang udah sadar sholat. Saya perhatiin Bu, kalau nyampe tuh umur 40 ya, umur sekian ke atas orang udah mulai sadar sholat. Saya kasih contoh, saya punya tukang urut orang luar gitu, tukang urut kalau datang ke rumah, ya saya kagak sholat. Udah diingetin Bu, setiap datang bilangnya head. Ya kita bilang mungkin emang head kali gitu ya, mungkin emang head kali, kita kagak tahu. Tapi masa Saban Minggu kita undang head mulu gitu ya, bilang head. Ya Allah, mungkin belum dikasih hidayah sama Allah. Tapi begitu udah beranjak merasa dirinya makin hari makin uzur, ya mungkin kecipratan juga lah megang badannya syarifah gitu ya, mulai sadar sama sholat. Satu waktu saya tungguin, kenapa ente datangnya telat? Maafin Ustazah, kita sholat dulu di rumah. Wah, gaya. Kagak main lagi dia. Alhamdulillah dia kagak main lagi. Sudah nggak main lagi. Subhanallah. Saya pikir mungkin apakah itu cuman bahasa cantiknya aja. Urut datang waktu maghrib, saya
yang kebetulan lagi halangan. Dia yang minta berhenti. Ustazah, kita stop dulu ya, saya sholat dulu. Kan. Sholat lagi dia. Kita girang. Kenapa tuh? Karena kita ngikutin perkembangannya. Dari dia merasa tubuhnya segar, kuat, dan merasa kagak harus sholat, yang akhirnya berubah menjadi orang yang mau mengerjakan. Saya perhatiin 30 ke bawah orang masih sepele sama sholat. Kalau pergi ke pasar, kita di rumah aja deh sholatnya, sampai rumah telat. Atau mungkin anak-anak muda yang sedang sibuk dengan kuliahnya atau dengan sekolahan SMA-nya dan lain-lain. Begitu datang waktunya sholat, banyak dari mereka menganggap remeh. Dan cenderung mungkin gak sempet kelewat, ya udah mau dibilang apa. Kata mas saya, ya udah kelewat, mau gimana? Mungkin ibu-ibu pernah muda semua. Coba ukur-ukur waktu umur berapa tuh sholat ketinggalan. Biasanya kita nganggap remeh sholat di usia-usia berapa, sholat jadi gak penting buat kita. Ada fase di mana orang kalau udah 40 ke atas sadar sholatnya lebih tinggi. Secara katanya dia udah mulai ingat sama mati. Udah sadar kalau umur udah tua, sadar sholatnya alhamdulillah. Di antara yang juga banyak yang belum sadar sholatnya di tengah kesibukan. Dan kita yang justru bertanya-tanya, kenapa harus ada dari usia kita yang kita temukan waktu di mana kita tidak mementingkan sholat. Dan justru ini adalah PR-nya kita bersama, di mana kita justru mau membesarkan anak-anak kita, membesarkan keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang mendirikan sholat dengan sempurna. Jangankan kita Bu, seorang Nabi Ibrahim aja berdoa sama Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan keturunan-keturunan aku. Mesti dipikirin sama kita. Kalau kita pernah ngalamin satu waktu, satu masa di mana kita menganggap sholat itu menjadi tidak berpenting yang harus kita utamakan, jangan sampai waktu itu juga terulang sama anak-anak kita. Karena kan itu adalah waktu di mana kita menyesali perbuatan tersebut. Waktu di mana kita tahu bahwa itu adalah salah. Dan PR-nya adalah bagaimana hari ini kita mendidik, menggiring anak-anak kita. Jangan sampai di usia mudanya saya dulu sholat saya anggap tidak penting, hari ini saya menyesal, anak saya di usia itu jangan sampai terulang kembali. Ya Ustazah, anaknya udah nyampe di umur itu, sayanya baru sadar sekarang. Gak apa-apa, ingatkan terus sampai nanti, jangan sampai terulang pada generasi setelahnya, jangan sampai terulang pada generasi ke bawah. Wabil khusus cucu kita, keturunan kita, justru walaupun kita sadar hari ini, tapi kita terus terapkan, tekunkan, dorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang sadar untuk mengerjakan sholat. Terutama kita belajar mengupayakan sholat itu secara berjamaah. Insya Allah kalau kesadaran itu bangkit dari kita hari ini Bu, kita lihat 10 tahun ke depan, kita lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, anak-anak kita, cucu kita sadar sholatnya, insya Allah masjid-masjid sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa datangnya munculnya Al-Imam Al-Mahdi dengan turunnya Nabi Allah Isa pada masa itu adalah masa di mana umat Islam yang Islam betul-betul dalam keimanan yang sempurna. Kita mau anak-anak kita jadi orang-orang yang mengikut jejak mereka, anak-anak yang kemudian akan berjuang bersama dengan mereka, anak-anak yang berada di koridor yang benar, yaitu koridornya Rasulullah SAW. Nah itu semua nggak bisa Bu, cuman kita doa aja sama Allah. Sementara kita punya iman sendiri, kita nggak tahu bagaimana cara iman ini tetap terjaga sampai akhir hayat kita. Yang kita perlu jaga, ya, jagain diri dari maksiat.
sebisa mungkin menghindari diri dari dosa, insya Allah kita bakal selamat, insya Allah. Begitu aja udah. Kita ingat, masya Allah, adanya peringatan dari Rasulullah, ancaman dari Rasulullah, man tarakas salah muta'ammidan fatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka siap-siaplah mendapatkan tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja aja dia ninggalinnya, lantaran malasnya, sengaja, tapi di hati masih punya keyakinan kalau sholat itu wajib. Dia belum kufur, belum kafir. Tapi kalau di hati menganggap sholat tidak wajib, faqad kafar. Orang udah kafir, di hati ngeyakinin sholat kan kagak wajib, faqad kafar. Kita mau ajarin anak-anak kita, generasi kita setelah kita, yang insya Allah mudah-mudahan bakal Allah jaga, bakal Allah pelihara, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita senang. Dulu awal-awal TikTok muncul, apa karena saya yang kagak lihat lagi apa bagaimana, kita udah nggak ngelihat anak-anak kecil yang begitu addicted sama TikTok. Apa masih ibu-ibu? Kalau masih, jaga. Addicted TikTok, joget, main. Ibu perhatiin, yang ibu-ibu hari ini main TikTok, joget, main. Saya bicarain TikTok, joget, main, bukan TikTok isinya faedah ya. Saya bicara TikTok orang yang ngisi joget, main, nampilin diri, nunjukin diri dengan jogetnya, dengan seru-seruannya, dengan apa. Kamu waktu main TikTok, kebayang nggak anak kamu 10 tahun ke depan ngelihat kamu di situ? Dan kamu tahu nggak generasi apa yang sedang kau berikan contoh? Apakah itu akan menjadi panutan atau justru akan menjadi sesuatu pembentukan karakter yang membentuk generasi yang tidak berbobot, generasi yang tidak benar, generasi yang tidak punya panutan? Alhamdulillah. Coba lihat hari ini, kalau seumpamanya ada di antara kita yang ternyata meramaikan TikTok bukan dengan kebaikan, maka kita adalah orang yang rugi. Karena cetakan generasi mendatang itu adalah kita hari ini. Kita hari ini, anak-anak pada adiktif khususnya sama TikTok. Ibu jadi orang tua biar yang tegas. Kasih durasi screen time-nya. Dia ngelihat layarnya itu punya jam. Jangan dikasih setiap waktu 24 jam handphone di tangan. Sampai orang tua nggak tahu lagi apa aja yang diposting, apa yang dilihat sama anak-anak. Naudzubillah. Walaupun anakmu kau beri wewenang untuk memegang handphone, tapi jika mereka belum anak-anak yang cukup usia, batasi durasi memainkan handphonenya. Boleh main dari jam segini sampai jam segini, habis gitu handphonenya taruh lagi. Ustazah galakan anak kita sama kita, galakan anak sama emak. Ibu pilih, mau terus biarin dia begitu, maka dia akan tumbuh menjadi karya ibu yang tidak tegas dan kemudian anak itu terpengaruh. Ibu kebayang nggak berapa banyak sampai ada orang memberikan contoh, naudzubillah min dzalik, naik motor lagi nunggu lampu merah, bengongnya tangannya kebiasaan joget TikTok, saking kebiasaannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini PR loh. Kebiasaan sampai mempengaruhi dia. Coba yang pada rajin tiap hari maulidan, lagi bengong-bengong toto kepala goyang sendiri. Kenapa? Keingatan suara Umi Uya. Enak begitu ya. Toto kebiasaan. Kenapa nih kepala goyang? Keseringan maulid? Nggak ada. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Toto kali tangannya keseringan tasbih, meremnya tangan goyang sendiri. Ada yang begitu? Kagak ada yang sampai begitu ya. Tangannya udah nggak pakai tasbih, sekarang kita pakai cetek-cetekan, cetek-cetek sendiri, lagi tidur jalan sendiri, cetek-cetek. Ada nggak yang begitu? Kagak ada. Tapi heran kok banyak anak
ngigonya main TikTok, ngigo main TikTok, bengong, tangannya gerak sendiri. Orang itu gimana? Berapa durasi waktu sehari main HP-nya? Dan belum lagi masalah-masalah anak-anak yang kemudian matanya rusak gara-gara handphonenya. Mau jadi apa generasi yang sekarang ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Jangan sampai generasi kehancuran itu justru adanya kehancurannya umat Islam, anak-anak kita, keturunan kita. Naudzubillah min dzalik. Jagain, doa sama Allah, minta keselamatannya sama Allah. Dan ini nikmat, ibu dikasih sama Allah anak, nikmat. Ibu dikasih sama Allah keluarga, nikmat. Jaga-jaganya dengan taat, jauhin diri kita dari maksiat. Insyaallah tawakufan kita sementara ini di majelis ini adalah momen di mana kita semua saling lagi kembali menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, dan kita menjadikan momen ini adalah momen kita menyemangati diri dengan semangat yang lebih tinggi untuk taat dan untuk menjauhi maksiat. Wabil khusus bila datangnya bulan Ramadan nanti, kita diminta untuk banyak ibadah dan kita diminta untuk jauhin maksiat. Gimana caranya kalau kita nggak mau? Mulai dari sekarang. Makanya ini bulan Rajab disebutnya bulannya kita menanam benih, menabur. Nanti bulan Syaban bulannya apa? Nyiram. Ramadan bulannya Insya Allah Ramadan bulannya panen. Panen maksudnya apa? Panen maksudnya kita ibadahnya udah enak, ibadahnya udah tumakninah, ibadahnya sudah terbiasa karena sudah kita lazimi diri kita dengan mulainya dari bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Sebagaimana doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahin kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan insyaallah Allah waballighna, sampaikan usia kita sampai kita berjumpa di bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan jadiin ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, tapi insyaallah setelah lebaran kita kembali berjumpa, kita bertemu lagi di tempat-tempat yang baik semacam ini. Insyaallah kembali lagi bertatap wajah dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan Majelis Ta'lim Al-Istiqamah, segenap keluarga besar Guru Hadi, mudah-mudahan ya para sepuh, orang-orang tua yang senantiasa duduk hadir mendampingi kita di dalam majelis kita, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, sehat, afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita pertemuan dan perjumpaan dalam kebaikan, dalam keistiqamahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua jemaah yang hadir, mudah-mudahan berkat majlis kita yang namanya majlis istiqamah, Allah jadikan kita semua orang-orang yang istiqamah, istiqamah di jalan Allah, istiqamah menjalankan perintah Rasulullah, istiqamah di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين.